pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, pasti semuanya udah bersuka cita ya kan? Memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Pasti semua sudah harum, semua sudah duduk yang manis. Ayo, semuanya yang masih jalan-jalan, mari kita duduk yang manis anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Haleluya. Selamat datang di ibadah anak sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Batu Aji Center, Batam. Puji Tuhan. Haleluya. Mari semua tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita, bahkan pikiran kita untuk fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu penyembahan untuk Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya penyertaan Tuhan selalu turun atas kita. Walaupun adik-adik yang ada di rumah tetap kita semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Nanti doa masuk kita dipimpin oleh adik kita Edo. Kita angkat satu penyembahan untuk Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku undang. Mari semua anak-anak sekolah minggu, kita tundukkan hati kita mau
doa penyerahan kita. Kita katakan, Yesus ku undang, Yesus ku panggil. Haleluya. Yesus ku undang, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Yesus ku undang, Yesus ku undang, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Kembali kita katakan, Yesus ku undang, Yesus ku panggil. Yesus ku undang, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Semua anak-anak sekolah minggu katakan, Yesus ku undang. Yesus ku undang, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosa. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Mari kita bersatu dalam doa penyerahan kita. Terpuji, termulia namamu Allah kami yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Buat pada pagi hari ini Tuhan, kami mengadakan ibadah sekolah minggu kami, yaitu ibadah online gereja GPI Sidang Batu Haji Center. Tuhan, buat pada pagi hari ini dan buat pada ibadah sekolah minggu kami ini, kami mau penuntunan tangan-Mu dan campur tangan-Mu menyertai ibadah kami ini hingga berakhirnya nanti. Tetaplah Tuhan, kiranya Engkau berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh pemimpin pujian kami, terkhususnya buat Bapak pemain musik kami, yaitu Bapak Sintua S. Torres, Tuhan, yang bawakan kami dalam musiknya. Tuhan, berkati jari jemarinya Tuhan dalam memainkan alat musik keyboard Tuhan, agar seirama dengan lagu-lagu yang kami bawakan Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan Ibu Pelis Tuhan, yang membawakan acara kami ini, dan juga Tuhan bawakan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar dia dapat mengucapkan kebenaran firman-Mu dan dapat masuk ke hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terpuji termulia namamu, kami serahkan ibadah kami ini hingga berakhirnya. Tetaplah Kau campur tangan dengan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang ada di rumah. Kau berkati mereka supaya mereka semangat dan tidak malas-malas lagi untuk memuji muliakan namamu. Terpuji termulia namamu Allah kami pada pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Coba yang di rumah dulu. Dari tadi kita sudah menyembah Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sudah melihat kita dari surga. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, mari saya lambaikan tangannya. Semuanya lambaikan tangannya. Iya. Walaupun di rumah, semangat memuji memuliakan Tuhan. Tidak boleh lemas-lemas, cuman online kok. Tidak boleh ya, anak ya. Semua harus tetap semangat memuji memuliakan Tuhan. Nah, kita akan bersorak-sorai nih Kak Serly, Abang Edo, Abang Royandi. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Cuit-cuit, dudam. Iya, sekali lagi kita katakan cuit-cuit, dududam-dam. Iya, semua yang di rumah bangkit berdiri. Ayo nak, semua bangkit berdiri ya. Semua berdiri, ekspresikan pujian kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo, semua yang di rumah, mari bernyanyi yang lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Yesus.
serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Musik memuliakan Tuhan. Ayo, mari semua bertepuk tangan. Anak-anak ibu yang di rumah, semua bertepuk tangan. Kembali kita katakan, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you apa? I love you, Jesus. Deep down in my heart. Sekebak deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Sekebak deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Kembali katakan, I love you, Jesus. Haleluya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Sekebak deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Sekebak deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, Yesus, yes. Laskar Kristus Berjaga. Iya, jadi anak-anak sekolah minggu yang di rumah sudah bisa duduk ya. Oke, nah harus semangat memuji memuliakan Tuhan, jangan lemas-lemas ya. Oke. Oke, tadi kita sudah bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit bagian daripada firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Koordinator kita, Ibu Felicia. Kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita, bahkan kita siapkan Alkitab kita supaya kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu penyembahan untuk Tuhan. Ini telingaku Tuhan, bicara. Mari semua anak-anak sekolah minggu, kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita katakan kepada Tuhan, ini telingaku Tuhan, aku siap mendengarkan. Haleluya. Amin Tuhan. Ini telingaku Tuhan, Isilah seluruh hatiku, isilah seluruh hatiku. aku siap mendengarkan. bicaralah Tuhan. Bicaralah Tuhan. Kembali kita katakan, ini telingaku. Haleluya. Di telingaku Tuhan, Isilah Tuhan. isilah seluruh hatiku. Kami siap mendengarkan. Kami siap mendengarkan. Bicaralah. Bicaralah. Lebih satu lagi, kita katakan, ini telingaku Tuhan. Haleluya. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap Aku siap mendengarkan. bicaralah. Bicaralah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, anak-anak sekolah minggu masih duduk manis kan di rumah hari ini? Belum ada yang jalan-jalan kan? Masih tetap duduk yang manis ya. Nah, hari ini kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan anak-anak sekolah minggu
semua yang di rumah, mari duduk manis. Semua duduk manis ya sayang ya. Nah, kita harus siap-siap nih. Apa ya firman Tuhan pagi ini? Pasti dari rumah penasaran gak? Nah, pasti anak-anak sekolah minggu pada penasaran ini. Firman Tuhan apa yang mau kita dengarkan hari ini? Nah, mari persiapkan Alkitabnya dulu. Ayo, sudah siap gak Alkitabnya? Pasti sudah siap dong. Oke, kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan kita hari ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, tahukah pasti anak-anak sekolah minggu sudah pernah mendengarkan cerita perumpamaan tentang anak-anak yang hilang ini. Nah, di mana ya ceritanya? Ayo, coba kita mau buka kitab kita di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, cerita ini anak-anak sekolah minggu yang terkasih, ini adalah cerita tentang seorang bapak. Nah, dia punya 2 orang anak. Anaknya ini yang pertama sulung, yang kedua apa kakak? Yakub. Yang bungsu ya. Yang kedua yang bungsu. Nah, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana kasih seorang bapak yang tetap menyayangi anaknya walaupun anaknya ini sudah melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, tapi dia tetap menyayangi anaknya. Ayo kita baca dulu Alkitab kita di Lukas 15 ayat yang ke-11. Nah, ibu mau cerita nih di ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Nah, kata yang bungsu ini loh anak-anak sekolah minggu, Pak, aku maulah harta itu bagilah Pak, yang menjadi hakku. Nah, bapaknya ini adalah orang yang kaya, anak-anak sekolah minggu, kaya banget. Nah, tahu bapaknya ini dikasih atau enggak ya hartanya? Dikasih apa enggak ya yang anak-anak sekolah minggu di rumah, dikasih enggak ya? Iya, pasti dikasih. Langsung dikasih bapaknya tanpa berpikir panjang. Anak-anak sekolah minggu dikasih loh hartanya itu. Nah, setelah dikasih, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri jauh. Wow, setelah pergi ke negeri jauh, dia itu ngapain di sana? Ngapain dia di sana anak-anak sekolah minggu yang di rumah? Berpoya-poya. Iya, pintar. Berpoya-poya dia di sana. Dia main-main perempuan, dia habiskan semua harta yang dikasih oleh bapaknya itu. Nah, setelah habis hartanya itu loh anak-anak sekolah minggu, paling sedihnya itu, yuk kita lihat yuk di Lukas 15 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15. Lalu terjadilah kelaparan di sana. Nah, terjadi kelaparan. Coba kita bayangkan kalau terjadi di kota kita ini kelaparan. Sedangkan corona aja semua sudah pada sedih. Aduh, kalau kita ingat dulu kita nggak bisa beribadah. Kita beribadah di rumah, tidak bisa pergi ke tempat ramai-ramai. Semua harus di rumah katanya. Tapi pasti sedih kan anak-anak sekolah minggu? Pasti sedih banget. Nah, begitulah dia. Setelah hartanya itu semua habis, semua uang-uangnya habis, dipoya-poyakan dia mabuk, dia menjudi, dia berpoya-poya dengan perempuan-perempuan. Dia tidak gunakan uangnya untuk yang baik, dia gunakan uangnya untuk yang hal yang tidak berkenan. Nah, terjadilah kelaparan. Bayangin, kalau terjadi kelaparan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Pasti kita itu bisa-bisa mati ya kan, anak-anak sekolah minggu kalau nggak makan, ya enggak? Iya, Bu. Pasti kita bisa-bisa mati kalau kita tidak makan. Nah, apa yang dilakukan si bungsu ini? Kemudian dia pergi loh adik-adik, dia pergi
kemudian dia pergi mencari pekerjaan. Nah, dia mencari pekerjaan, dia bekerja, tahu gak kerjanya itu apa? Dia kerja itu menjaga babi-babi. Pada saat itu ada seorang kaya yang punya binatang babi. Nah, kemudian ke situlah dia bekerja. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak saya? Saking dia laparnya. Ayat yang ke-16 kita lihat ya, Lukas 15 ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Wah, bayangin, pasti kita sudah kenal yang namanya binatang. Bagaimana kita makan makanan hewan? Tidak sepantasnya kan? Tapi itu pun tidak diberikan. Sedih nggak anak-anak sekolah minggu? Sedih nggak? Sedih, Bu. Iya, sedih sekali. Bayangin, sedih sekali. Aduh, sudah lapar, mau makan makanan hewan pun tidak dikasih. Oh ya ampun, kasihan ya sama si bungsu ini, kasihan ya. Kasihan, Bu. Iya, yang di rumah coba jawab dulu, kasihan sama lihat si bungsu ini. Pasti kasihan ya sayang ya. Kasihan, makanan hewan pun tidak bisa dia makan, tidak dikasih. Akhirnya apa yang terjadi di ayat yang ke-17 sayang? Kemudian lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Anak-anak sekolah minggu, akhirnya dia menyadari kesalahannya, menyadari setiap apa yang sudah dia perbuat kepada bapaknya. Nah, setelah itu anak-anak sekolah minggu, kata dia di ayat yang ke-18, aku akan bangkit. Dia sadar. Bayangin, setelah dia melakukan kesalahan ini, baru dia sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan aku berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Katanya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahanmu. Nah, katanya, Bapak, aku udah banyak dosaku sama Bapak di surga juga. Mari Bapak, kalau begitu berikan aja aku jadi orang upahanmu aja Bapak. Tidak apa-apa, katanya. Nah, tahu nggak yang terjadi? Apakah bapaknya itu membuat dia jadi orang upahannya anak-anak sekolah minggu? Tidak. Iya, tidak. Apa yang dibuat bapaknya? Dia mengasihinya. Malah apa yang dilakukan bapaknya? Malah dipanggil semua hamba-hambanya. Marilah, bawalah jubah yang terbaik, katanya. Dibawa baju jubah itu, kalau untuk sekarang itu pakaian ya anak-anak sekolah minggu ya. Dikasih pakaian yang cantik. Dikasih pakaian yang cantik, kemudian dikenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wah, baik banget ya. Baik banget ya bapaknya. Iya, baik banget bapaknya ini. Sudah uangnya dihabiskan, anaknya pergi jauh-jauh, dia tidak peduli sama orang tuanya. Pulang-pulang dikasih satu yang terbaik. Nah, anak-anak sekolah minggu, dan dibilang bapaknya itu lagi, apa katanya? Ambillah anak lembu tambun itu dan sembelih, mari kita makan sama-sama bersukacita. Nah, bapaknya itu bersukacita loh. Dia senang sekali. Dia senang anaknya datang. Sebab anaknya yang telah hilang sudah datang kembali. Iya, datang kembali. Nah, anak-anak sekolah minggu, pas pada saat pesta itu berlangsung, datanglah anaknya yang sulung. Iya, betul. Datanglah yang sulung. Nah, yang sulung ini baik nggak? Baik. Iya, dia baik. Yang di rumah pastikan anak yang sulung ini dia baik. Tidak pernah pergi kepada jauh dari bapaknya. Dia selalu mengikuti perkataan bapaknya. Akhirnya anak sulung ini ketika dia tahu, dia panggil seorang hambanya. Apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa ada pesta? Katanya. Kok rame? Katanya. Terus kata hambanya, adikmu yang bungsu itu sudah kembali lagi. Katanya. Wah, sakit nggak hatinya si sulung? Sakit. Iya, pasti sakit dong. Dia orang baik. Terus apa katanya? Dia nggak mau loh anak-anak sekolah minggu masuk ke rumah itu lalu dijumpai bapaknya. Sinilah saya, sini, kata bapaknya. Nah,
adikmu yang sudah hilang kini sudah kembali, katanya. Dibilang anak sulung, bertahun-tahun loh Pak, aku selalu bersamamu, tapi tidak pernah Bapak memberiku seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Nah, menuntut anak sulung ini, kok seperti itu ya Bapakku ini? Aku aja yang terus bersama dengan Bapak, tapi nggak pernah Bapak kasih aku untuk makan-makan bersama senang dengan sahabat-sahabatku. Nah, kemudian dibilang bapaknya inilah, tetapi kata ayahnya kepadanya, anakku, bilang sama anak yang sulung ini, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Baik banget ya bapaknya ya. Iya baik banget bapaknya. Ayo dipeluk dulu bapaknya. Ayo papa mamanya dipeluk dulu anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Nah anak-anak sekolah minggu, dari cerita itu ada satu super ayat bagi kita. Ada satu pesan firman Tuhan yang diajarkan buat anak-anak sekolah minggu, bahwa kita harus tetap senantiasa menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah pilihan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk menjaga kita di dunia ini. Nah, orang tua kita itu sangat baik loh. Kita nakal pun pasti kita disayang, ya enggak? Seperti bapak tadi, iya kan? Iya Bu. Iya Bu. Pasti disayang, pasti dimanja. Orang tua tidak pernah membuat anaknya yang tidak baik. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari cerita firman Tuhan yang menjadi super ayat kita, ayo kita buka dulu Alkitab kita. Ayo, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Sama-sama ya, kita baca ya sayang ya. Kita baca ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, firman Tuhan ini bahwa Tuhan mengasihi kita, anak-anak sekolah minggu, dengan kasih yang kekal. Makanya kita harus melanjutkan kasih setia Tuhan yang ada diberikan kepada kita. Apa kasih Tuhan? Kita sudah tahu, kasih itu lemah lembut, murah hati, dia panjang sabar, tidak sombong. Nah, ada banyak lagi kasih yang daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita pegang kasih yang dari Tuhan dengan menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Kalau orang tua kita ngasih uang banyak, aku mau jajan dulu lah. Kalau enggak, aku mau main PlayStation dulu lah. Nah, jangan ya nak ya, pergunakan apa yang diberikan orang tua, simpan. Nah, taati. Kalau mungkin pagi-pagi, ayo Unido bangun, kita sekolah minggu, kata mama dari rumah. Tunggu dulu ma, kan nanti bisa ditonton lagi ma. Nah, itu namanya menuruti orang tua enggak? Tidak Bu. Iya tidak. Berarti harus sifatnya Edo harus siap mama. Aku mau ibadah sekolah minggu dari rumah walaupun online. Nah, anak-anak sekolah minggu, tetaplah kita menghormati orang tua ya sayangnya. Dari sekarang kita jangan melawan sama orang tua. Kalau kita nakal, pasti orang tua itu peluk kita juga ya kan. Pasti kita disayang, pasti kita dimanja. Papa mama kita itu selalu mengasihi dan menyayangi kita. Karena ada yang kita contoh dari sikap orang tua, dari bapak yang tadi. Kasihnya itu mengalahkan ketakutan. Bapak dapat menerima kita apa adanya. Orang tua itu mengasihi kita walaupun kadang kita suka melawan,
dibilang jangan main nonton YouTube terus anakku. Belajar, belajar kata papa mama, tapi pas penggiliran papa mama nggak lihat, buka YouTube. Nah, jangan ya sayangnya. Kalau diajarkan ayo sekolah minggu online, nah harus mau, ayo kita berdoa. Pasti orang tua kita ajarkan kita bagaimana berdoa bangun tidur, berdoa mau makan. Nah pasti orang tua kita mengasihi kita. Anak-anak sekolah minggu, kasih Bapa menyelamatkan. Nah orang tua kita ini seperti cerita tadi itu diselamatkan anaknya. Walaupun si bungsu tadi dia sudah melakukan kesalahan, tapi tetap dikasihinya, tapi tetap disayanginya. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah kasih Tuhan tetap ada bagi semua anak-anak sekolah minggu. Kasih itu murah hati, tidak sombong, sabar. Nah, ada banyak lagi yang harus kita pelajari supaya kita tetap menghormati orang tua kita, menaati mereka, mengikuti apa yang diarahkan orang tua kita, terlebih-lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Karena papa mama kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita untuk terus mengajari kita untuk terus dalam kebenaran firman Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan hari ini ya. Nah, sekali lagi kita baca yuk. Yeremia 33 ayat 3. 1, 2, yang di rumah yuk semua sama-sama ya. Yang di rumah. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, nanti habis ini minta maaf ya sama papa mama ya. Ya, kalau mungkin tadi mau ibadah online, tunggu marah-marah papa mamanya, minta maaf ya mama papa. Aku minta maaf, aku mau jadi anak baik. Aku mau menjadi anak yang kesukaannya Tuhan. Oke? Mari kita berdoa, kita berdiri. Ayo, kita berdiri, kita menyembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan ya. Kita mau sembah Dia. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, mari kita berdiri sayang. Kita mau sembah Tuhan. Kita katakan, mari puji Tuhan. Hai jiwaku. Kita harus senantiasa memuji Tuhan. Kita harus senantiasa menyembah Tuhan. Menjadi anak-anak yang terus memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu, semua ambil sikap menyembah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa kita. Kita katakan kepada Tuhan, mari puji Tuhan. Haleluya. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus dengan segenap hati, dengan senang hati, jiwaku sembah Dia yang kudus. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari anak-anak sekolah minggu, kita berdoa, ikuti apa yang Ibu ucapkan, diikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kasih Tuhan buat kasih setiamu buat kasih setia yang terus yang terus kami rasakan kami rasakan di hari-hari kami hari-hari kami hingga pagi hari ini. hingga pagi hari ini. Tuhan Tuhan Yesus Yesus terus ada ada mengasihi kami. mengasihi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah kami, inilah kami anak-anak anak-anak sekolah minggu, sekolah minggu, gereja, gereja,
Pentakosta Pentakosta Indonesia. Indonesia. Kami beribadah Tuhan. Kami sudah bernyanyi. Kami sudah bersorak-sorai. Memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami seluruhnya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus lindungi kami. Tuhan Yesus jagai kami. Tuhan Yesus tuntun kami dalam hari-hari kami, agar kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami, mengasihi, menghormati, menaati orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di sepanjang ibadah kami, Tuhan terus ada bagi kami. Terpujilah Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan saat pagi hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa penutup kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, kita masih menyembah Tuhan dulu ya. Masih sikap berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mengatakan dulu I love you Jesus, bahwa kita harus terus mencintai Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, biarlah kita menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita terus bersorak-sorai I love you Jesus. Mari semua yang di rumah bersuka cita, katakan I love you Jesus. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in. Kembali kita katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Oke, selamat hari Minggu bagi seluruh anak-anak sekolah minggu semuanya. Kasih sukacita Tuhan tetap ada, menyertai kita tetap senantiasa. Haleluya. Sampai bertemu di hari Minggu depan. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.